Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ada sebuah komentar, targetku masih marah-marah, berkata tidak cinta lagi, padahal udah 2 minggu ku amalkan pengasihan buat tujuan istri dari jauh. Ya kenapa kamu jauh dari istrimu? Ya. Apakah istrimu jadi TKW atau kamu yang jadi TKW? Itu juga resiko. Makanya mengamalkan amalan pengasihan ya. Itu pastikan kamu mapan dulu. Ya. Dan biasanya ya, kalau misalkan pasanganmu meninggalkan kamu ya, itu sudah tidak usah dikejar lagi. Biasanya ada orang ketiga, ada pilihan ya, sehingga mereka itu meninggalkan dirimu, itu pasti ada pilihan yang lebih baik dari dirimu. Itu menurut mereka yang meninggalkan ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah punya pasangan seperti itu, terus kamu mengamalkan amalan pengasihan, itu betapa bodohnya kamu gitu loh. Ya, kamu mengamalkan amalan pengasihan untuk orang yang menyakitimu, itu betapa bodohnya kamu gitu. Saya ulangi sampai 3 kali. Betapa bodohnya kamu. Ya. Kenapa? Karena kamu sudah tahu jelas-jelas dia itu berkhianat. Kok kamu mau tarik lagi? Ibarat sampah ya. Sampah kamu masukkan rumahmu lagi. Ya, maka yang perlu kamu lakukan adalah ceraikan ya. Kamu ceraikan, kamu cari target yang lebih baik lagi. Jadi motivasinya di situ. Jadi belajarlah dari kesalahan yang pernah kamu lakukan ya, gitu ya. Belajarlah dari kesalahan yang pernah kamu lakukan ya. Belajarlah dari kesalahan yang pernah kamu lakukan. Kenapa kok pasanganmu meninggalkanmu? Oh, ekonomiku amburadul. Berarti itu yang kamu harus selesaikan. Kamu harus mapan. Cari target baru, bukan pasanganmu lagi. Ya. Kalau orang sudah pernah berkhianat, ya. Kalau orang ya, sudah pernah meninggalkan, terus kamu tarik lagi, itu sama saja kamu itu menjilat ludahmu. Ya. Jadi kita ini harus benar-benar bisa berpikiran logis ya. Ya memang ketika masalah cinta ya. Masalah cinta itu tai kucing rasa coklat. Kamu tahu tai kucing ya? Ya. Tai kucing itu baunya saja nggak enak itu ya. Tapi bisa rasa coklat. Membuat akalmu itu tidak waras. Ya itu tadi. Orang sudah mengkhianatimu, kamu bela-belain. Nah ini kan ya lucu gitu. Kita ini harus berpikir logis ya. Ya. Terus ada lagi pertanyaan ini, bagaimana dengan sikat gigi jika puasa mute? Ya udah usah sikat gigi, bingung sikat gigi kamu. Ya sikat gigi, enggak pakai pasta gigi kan juga bisa gitu loh. Gunakan akalmu ini loh ya. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini bukan pertanyaan sebenarnya. Sebenarnya ya kamu aja nggak mau menjalankan puasa gitu. Ya. Prawiras ini. Apakah puasa mute 7 hari boleh dijeda? Ini ngawur itu loh, egonya ya. Pertanyaan pertama, apakah boleh sikat gigi? Pertanyaan kedua, apakah boleh dijeda? Ya, puasa mute itu tidak ada jeda-jedaan ya teman-teman ya. Jadi kamu tetapkan 7 hari ya 7 hari, tanggal 1 sampai tanggal 7. Ya dimana kamu memulai terus berurutan. Ya, puasanya 24 jam. Makanya nasi putih air putih, nanti terus akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, karakter-karakter orang semacam ini tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Egonya masih besar. Selalu mencari cara, ya apa bagaimana ya? Bagaimana ketika puasa nanti? Bagaimana sikat giginya? Bagaimana? Tidak usah puasa. Ya, orang-orang semacam ini tidak perlu puasa kamu. Loh ya. Kenapa? Ya kebanyakan alasan itu. Kebanyakan alasan melemahkan dirimu.
Ya akhirnya gak akan berhasil. Ya. Coba saya kembalikan. Wong kadang kamu itu ndak pernah sikat gigi kok, ndak pernah gosok gigi kok. Giliran mau puasa, bingung sikat gigi. Nah, berarti apa? Kamu dikendalikan ego, kamu dikendalikan nafsu. Ya. Nanti akan muncul pertanyaan lagi. Makanya nasi putih air putih, apakah boleh dikasih garam? Terus, ndak ada habisnya. Samanya dengan orang bohong. Ya. Orang bohong itu akan menutupi kebohongan dengan kebohongan. Surat Yusuf buat istri saya yang pergi meninggalkan saya. Sudah, tidak usah diamalkan pengasihan ya teman-teman ya. Kalau kamu ditinggalkan pasanganmu, sudah ceraikan. Tidak perlu diamalkan pengasihan. Ya, biasanya pasanganmu meninggalkanmu itu ya 99%. Ya, itu ada orang ketiga. Loh ya, sampai dia berani loh ya. Karena dia sudah menyiapkan ya. Dia berani meninggalkanmu itu dia jauh sebelum kamu sadar mau ditinggalkan. Dia sudah siap-siap. Sudah menyiapkan. Ya. Paham ya? Jadi seperti itu teman-teman. Dan kalaupun kamu katakanlah mengamalkan amalan pengasihan untuk pasanganmu yang sudah meninggalkanmu, itu tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Akan muncul emosi terus. Usas tidak karu-karuan, ya, tambah tidak karu-karuan. Bisa-bisa kamu akan gila. Dan ujung-ujungnya menyalahkan amalan pengasihan. Bisa-bisa juga akan menarik makhluk halus yang lainnya. Ya, saran saya, ketika kamu punya pasangan meninggalkan, sudah ceraikan, ya, cari target baru, perbaiki dirimu, ambil pelajaran. Kenapa kok kamu ditinggalkan? Berarti ada yang kurang di dalam dirimu, sehingga orang itu meninggalkanmu. Lah itulah diperbaiki. Entah nafkahnya kurang, ya, gajinya kurang, entah perhatiannya kurang, kan banyak faktor. Tapi biasanya faktor itu faktor ekonomi, ya. Kebanyakan itu kasus-kasus semacam itu faktor ekonomi. Ya. Misalkan permintaannya 3 juta, kamu hanya bisa kasih 1 juta. Ya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun bisa bertahan. Tapi kalau sudah 5 tahun, terus ada yang nyamperi, ya, kasih yang lebih banyak, ya pasti pergi. Makanya sebelum mengamalkan amalan pengasihan, siapkan dulu, matangkan dulu penghasilanmu, sandang pangan papan, ya. Karena bagaimanapun juga, ya, manusia itu akan berubah, ya, manusia itu akan berubah. Kita bisa mengamalkan amalan pengasihan, ya, tapi pada saat sudah menjadi pasangan Anda, ya, hubungan Anda, perilaku Anda, kasih sayang Anda, nafkah Anda, itu 90% yang menentukan. Oh iya, 90%. Karena apa? Pasti kamu lupa. Ya, ketika kamu sudah bersatu, tidak mungkin kamu mengamalkan amalan lagi. Ya, pendekatan seperti itulah, gantinya amalan. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.